Kalau kita dengan pemain seperti yang saya sebut tadi kan, pemain-pemain luar bagus, ini kuat. Belum lagi dalam negeri kan, ada Mark Klok, CS yang akan bermain. Jadi ini kuat. Dia berhasil menurut saya. Tidak mudah untuk membawa 3 tim di tiga level itu untuk bisa melaju lolos ke Piala Asia, ke putaran final. Dan memang wajar sih Boy, kalau bicara untuk diperpanjang haruslah. Menurut Bung Ropan lebih baik diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun. Halo sahabat Sportify, kita bertemu lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya, ngomongin sepak bola. Tetap dengan Bung Ropan. Bung, Oke. sehat-sehat Boy. Bung. Ya, harus sehat Boy. Kita ketemu Ya. lagi. Menarik kali ini kita mau ngomongin timnas lagi nih Bung. Jelang pra Piala Dunia ya. Ya. Tapi sebelum kita ngomongin bicarakan tentang timnas senior ini ya. Ya. Kita mau coba membicarakan soal STY Bung. Ya. Sintayong. Ada apa Ya nih kan? STY ini? STY ya. Kontraknya 31 Desember ini selesai Bung. Ya, betul. Ya kan? Tapi Ketum sudah mengatakan bahwa kontraknya officially akan berakhir di Juni 2024. Berarti ada perpanjangan dong, 6 bulan ke depan ya. Ada perpanjangan Bung. Ini lazim gak sih Bung biasanya Bung? Saya pikir ini nggak lazim ya, yang terjadi di manapun mungkin ya. Kalau kita berkaca di Eropa, Boy, dimanapun itu biasanya seorang pelatih kalau sudah akan mengakhiri katakan seperti STY 31 Desember 2023 akan berakhir. Itu sudah dibicarakan di tanggal 1 Januari 2023. Setahun sebelumnya sudah harus diperpanjang. Nah, kalau tidak diperpanjang itu berarti si pelatih itu punya hak itu untuk sudah bebas. Istilahnya lah, kalau di pemain sudah free transfer lah. Seorang pelatih itu bisa memilih klub manapun. Ya. Pada saat nantinya tuh ini, apalagi dalam waktu seperti saat ini kan di Desember. Sekarang udah bebas. Jadi kalau ada negara-negara lain ingin mengambil di Sintayong, ya oke aja. Terserah. Tapi kan semua berpulang ke STY. Nah, tapi kan kemarin sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum Erick Thohir bahwa akan diperpanjang, dilihat lagi sampai Piala Asia. Itu tadinya di Qatar, di senior. Sekarang junior U23 dia bawa lagi, lolos. Dan makanya dikasih sampai bulan Juni. Mestinya kan ini jangan, tambah aja durasinya. Panjang, dan jangan setahun. Mungkin di atas setahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun. Nah, pertanyaannya Begitu. Bung, apa yang menjadi pertimbangan Bung Ropan secara personal? Ya. Kenapa STY selain itu juga terjadi di negara lain lazimnya bisa diperpanjang setahun 2 tahun? Sama seperti STY. Menurut Bung Ropan lebih baik diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun? Kalau saya nggak usah tanggung-tanggung. Kalau saya ya, karena kan ini untuk apa mau perpanjang mesti tunggu? Ya, dia kan sudah berhasil. Bahkan STY itu sudah tiga level kan dia bisa membawa lolos ke Piala Asia. Satu U20 di Uzbekistan sudah selesai. Ya, kemudian sekarang ada U23 terakhir dia bawa di Solo untuk lolos di Qatar juga. Itu April sampai Mei. Nah di Kuwait juga dia sudah membawa tim senior nih Boy. Yang akan bertarung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Ya, dengan prestasi-prestasi seperti ini kan harus jadi pertimbangan seperti dipertimbangkan oleh PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir lah sebagai ketua. Apalagi mesti ditunggu lagi, mesti dilihat prestasi dia, apakah dia bagus enggak di Piala Asia, kan enggak usah lah. Sudah jelas seperti ini. Banyak masyarakat netizen ini menunggu action dari Pak Erick Thohir ini untuk apa? Misalnya gitu. Kalau Pak Erick Thohir bisa bikin gebrakan, ini bagus. Perpanjang aja 3 tahun misalnya. Diikat untuk perpanjang dia. Dan ini akan jauh lebih membuat STY itu tenang. Seorang pelatih kan kalau sampai saat ini ya wajar kalau dia agak galau. Ya kan posisi dia bahwa bahaya. Ya agak terancam misalnya dia merasa ini. Bukan tidak mungkin kan. Ketika dia gagal di Qatar. Dalam 2 event di senior atau di junior. Kan bisa aja menjadi alasan bagi kita untuk bisa memecat dia. Atau menghentikan lah. Dalam tanda tidak memperpanjang lah. Kan bisa aja terjadi. Atau katakan gagal di Piala Dunia, pra Piala Dunia kan kita lawan nantinya paling dekat dengan Brunei sebelum masuk ke fase kedua. Nah kalau kita gagal di situ, gagal lagi di tahun depan Piala Asia ya bisa jadi alasan untuk bisa mendepak Sintayong, dan Sintayong tahu itu. Dia menyadari bahwa dia akan
sewaktu-waktu akan bisa keluar dengan durasi kontrak yang pendek. Nah, kalau dia sudah dapat 3 tahun ke depan kan lebih tenang. Artinya dia membesut juga sebuah tim itu dengan rasa yang lebih percaya diri lagi. Karena dia sudah bisa mendapat jaminan. Jaminan itu apa? Yaitu perpanjangan kontrak. Bagi seorang pelatih kan itu yang mereka butuh itu kan. Jaminan dia. Tapi kalau cuma dengan kasih durasi 6 bulan, kemudian nanti mungkin saja bisa diperpanjang kan. Bisa aja diperpanjang setelah 6 bulan. Tapi ini agak sulit menurut saya ya. Menurut saya kalau ini. Iya. Gitu. Berarti ukurannya ataupun parameternya dari keberhasilan Sintayong di mata ketum ya mungkin ya, di mata Pak Erick Thohir adalah Piala Asia ini, Bung. Atau Piala Dunia ini untuk timnas senior. Betul. Sebenarnya apa ukurannya, Bang? Ukurannya itu kalau kita berpikir tentang piala, meraih trofi ya mungkin terlalu jauh. Apa ukurannya, Bung? U23 Piala Asia termasuk juga senior yang Piala Asia dan juga Piala Dunia. Sebenarnya nggak perlu untuk kita bicara ukur. Kalau untuk ukuran sebuah STY itu harus bisa memberikan trofi. Memang dia sampai saat ini belum. Oke. Terakhir kan dia bawa di Piala Asia kemarin U23 di Thailand tuh ke final dan gagal adu penalti melawan Vietnam. Tapi kan bukan di situ. Tapi dia sudah menanamkan suatu fondasi yang kuat di dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Banyak pemain-pemain muda yang mau usia 22, 21 tahun, bahkan 20 tahun itu sudah sekarang berada di tim di level dia naikin tuh ke level senior. Pengalaman. Makanya jangan heran ketika kita tampil kemarin di kualifikasi U23 di Solo, itu kan semua pemain-pemain kan sebagian besar sudah bermain di kasta tertinggi kita, di tim senior. Jadi mereka bermain enak kalau bermain di U23. Tidak canggung lagi. Dan lihat bermain mereka, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino, Rafael Stoik, Ivarjan. Semua kan main bagus. Karena sudah terbiasa bermain di senior. Nah, itu suatu langkah yang baik yang dilakukan oleh STY dalam pengembangan pemain-pemain muda ini, membiasakan mereka bermain di level yang lebih tinggi. Nah, dari sini kan sudah bisa menjadi ukuran, Boy. Dia berhasil menurut saya. Tidak mudah untuk membawa 3 tim di tiga level itu untuk bisa melaju lolos ke Piala Asia, ke putaran final. U23 untuk pertama kali dalam sejarah sejak 2013. Ya, U23 itu dipertandingkan di Piala Asia ini. Baru pertama kali Indonesia lolos. Dan itu di tangan siapa? Di tangan STY. Dan apalagi yang kurang? Ya kita bisa menang dengan gol yang besar tanpa kemasukan. Kan luar biasa. Turkmenistan 2-0. Sebelumnya 9-0. Jadi kan ini suatu landasan yang kuat bisa dijadikan pijakan, pegangan bagi pengurus PSSI atau Pak Erick Thohir untuk bisa, udahlah nggak usah tunggu sampai bulan Juni lah. Kalau begitu dia selesai pada bulan Desember tanggal 31, ada langkah yang bisa menyejukkan bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Ya, apa itu menyejukkan ya? Perpanjangan ini. Bisa aja. Pak Erick Thohir sedang menyimpan sesuatu, saya pikir. Langkah-langkah ke depan dia akan berpikir, orang lebih tahu bahwa ini sampai di bulan Juni, tapi ternyata begitu masuk di Januari sudah diperpanjang. Ini kan bisa terjadi. Dan itu yang ditunggu oleh STY. Tentang nasib dia bersama dengan tim nasional Indonesia. Itu. Boy, kalau bisa jadi ukuran, perpanjang lagi. Dan mungkin bisa Erick Thohir bisa menyimpan sebuah langkah yang pas ini untuk mengejutkan dan sekaligus menyejukkan hati bagi para netizen, para penggemar sepak bola di Indonesia bahwa perpanjangan itu sangat penting bagi seorang pelatih untuk mendapatkan sebuah jaminan, sebuah ketenangan di dalam dia melatih tim nasional kita di berbagai level. Jadi kalau kita lihat komentar dari podcast kita ini, Bung, dari para netizen ataupun penyuka timnas, memang tone-nya atau trennya positif sekali, Bung, untuk STY ini. Positif. Kalau bisa di positifnya, jangan ukur dengan piala lah. Ukur dengan lihat apa kinerja dia, hasil dia. Bagaimana dia sudah bisa melakukan hal-hal yang bagus, terutama bagaimana pemain-pemain muda kan, usia muda. Dan lihat cara mereka bermain di U23 di Solo. Itu bagus sekali. Perpindahan bola, reading the game-nya jelas, visi bermain bola di lapangan oke. Dan itu itu mereka tercipta karena bagaimana STY bisa membuat mereka itu sangat baik di dalam sebuah tim. Untuk bisa bermain dan membiasakan yang saya bilang tadi. Membiasakan untuk mereka bisa lebih punya jam terbang yang tinggi, bermain di level senior. Dan itu suatu keuntungan bagi sepak bola kita. Kalau bisa lihat, kita banyak pemain-pemain muda yang sudah terbiasa bermain di level tinggi. Jadi ketika pemain-pemain senior yang lainnya sudah pensiun, nah mereka ini matang semua. Jadi berjenjang, dilakukan itu berjenjang. Di 23, jadi pas disuruh dia menangani 23 dan juga menangani di level senior. Jadi kesinambungan itu terjaga dengan baik bagi seorang STY sebagai pelatih. Makanya sayang kalau dia cuma sampai di Juni misalnya. Juni, tahun depan. Walaupun mungkin dia akan diperpanjang. Saya yakin ya pasti akan diperpanjang. Cuma kenapa nggak dari sekarang aja? Atau itu
tunggu sampai Desember berakhir. Walaupun sebenarnya Boy, nggak mungkin lah. Ya kalau bisa diaturan mesti tunggu sampai pelatih itu berakhir baru akan diperpanjang. Nggak ada di mana-mana. Karena perpanjang itu sudah harus berlangsung setahun sebelum jatuh tempo. Dia berakhir, sudah harus diperpanjang. Itu aturannya kalau di Eropa, kalau saya lihat kan, semua-semua yang terjadi. Bahwa setahun sudah harus dilihat. Tidak Eropa juga yakin bahwa STY pun pasti akan meminta kejelasan dari pasti PSSI. Dia akan minta kejelasan dia. Habis kontrak atau perpanjang? Atau perpanjang, dia pasti akan mempertanyakan ini. Mungkin tapi kan perpanjangnya sampai bulan Juni kan Bung ya. Tapi saya pikir ya, sudah ada pembicaraan khusus mungkin antara STY dan Erick Thohir. Cuma mungkin tidak di blow up aja keluar. Dan ini sudah dipikirkan oleh Pak Erick Thohir bahwa tidak akan mungkin dia akan memutuskan begitu aja sampai bulan Juni. Ya, entah saya pikir untuk gagal nantinya, karena untuk datang pelatih baru Boy, untuk menangani tim kita, memulai lagi dari kosong, dari nol, riskan Bung ya. Aduh, berat lagi, susah lagi. Sekarang kan sudah terbentuk. Iya. Itu terbentuk sistemnya, ya kan. Harus berproses ke sana, baru ada proses, ada progres yang bagus. Jadi saya pikir kalau menghentikan dia ya sia-sia aja apa yang sudah ditanamkan oleh STY sejauh ini. Makanya saya sangat yakin dia akan diperpanjang. Cuma caranya memang tidak begitu elegan menurut saya ya. Artinya menunggu sampai dia berakhir atau dikasih target dulu khusus, dikasih 6 bulan kan nggak begitu. Kalau federasi yang profesional benar-benar harus bisa melihat ini dengan jangka panjang yang ini. Oke, STY selesai misalnya, kita tambah 3 tahun misalnya, atau 5 tahun. Nah itu kan lebih mantap. Iya. Nah Bung, catatan dari tugas STY dari tahun 2020 Januari ya Bung ya, sampai 2023 bulan ini itu 32 match yang dikawal oleh STY, 17 kali menang. Iya. Nih 9 imbang dan 6 kalah. Ya. Ini gambarannya apa Bung, komentar Bung? 17 kali menang, 9 imbang, 6 kalah. 17 menang kan oke. Bahkan kalau kita bermain di kandang kita itu sulit kalah kalau dengan STY kan. Ini menandakan bahwa dia pelatih yang bagus. Karena ingat setelah di akhir Desember itu 2019 lah, yang jadi kontrak itu karena terpotong dengan masa Covid ya. Dan tidak ada kompetisi 2 tahun nggak salah, 20 atau 21 itu masa Covid yang agak sulit buat dia. Jadi praktis dia akan baru mulai di 22, 23 ya untuk bisa masuk tim ini. Dan dengan prestasi seperti itu bagus lah untuk ukuran STY. Dan berhasil, menurut saya berhasil. Jangan dilihat harus namanya seorang pelatih harus ada trofi yang paling penting, ya kan? Tapi sekarang kita bandingkan aja begini. Dia tidak memberikan trofi, tapi dia meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia di Amerika 2026. Pilih yang mana? Atau dia memberikan trofi tapi tidak lolos di Piala Dunia. Kan dilema di sini. Buat penggemar bola ya trofi dan juga lolos mungkin. Iya, lebih bagus kan bilang dua-dua ada. Tapi kalau disuruh pilih satu kan kalau saya pilih lolos dong. Sejarah Piala Dunia di Amerika. Kalau tim kita ini dan potensi itu ada di STY, di era STY. Kita jangan lihat ke depan. Di sekarang itu terbuka. Karena setelah kita menang lawan Brunei kita fase berikut kita bagus, ada di grup F. Kita main Filipina, Vietnam, Irak. Kita lolos di fase kedua, masuk fase ketiga Om Boy. Itu sudah terbuka. Terbuka jatah kita untuk lolos. Akan bertarung lagi kan, 8 jatah untuk Asia, bahkan bisa sampai 9. Jadi kesempatan itu, kalau bisa lolos itu kan sejarah. Iya. Nah Bung, untuk tugas STY sampai bulan Juni ini cukup berat nih Bung. Pertama, tadi U23 Asia. Tim senior dulu kan kalau tim senior dulu. Bulan apa tuh Bung? Bulan Januari. Ya, 12 sampai tanggal 10 Februari. Junior tim U23 Piala Asia 15 April. Terus termasuk pra Piala Dunia. Pra Piala Dunia yang sekarang nanti mulai main. Tanggal 12 sampai tanggal 17 juga dua leg dengan gimana menurut Bung? STY bisa manage ini semua dengan bantuan asisten pelatih juga dan tim. Ya kita kan sudah lihat apa yang dilakukan sejauh ini kan bagus. Ya dia sekarang akan step by step dia akan lakukan di sini. Pertama tentunya mempersiapkan tim adalah untuk pra Piala Dunia. Dia tidak akan melihat dulu untuk Asia. Yang ada di depan mata saat ini adalah melawan Brunei 2 pertandingan. Ya tentunya dia tidak akan menganggap remeh lawan Brunei. Ya sepak bola bisa terjadi apapun. Walaupun kita diunggulkan, difavoritkan untuk bisa memenangkan laga. Tapi kan ini dia fokus untuk 2 pertandingan ini. Jadi dia melihat dari satu cara bagaimana bisa melewati Brunei dulu, baru dia berpikir sekarang masuk ke grup F di fase kedua.
Kan itu kan langkah yang harus dia pikirkan. Dia bisa melihat ada di sana ada Irak, ada Vietnam, dan juga ada Filipina. Nah, dia bertarunglah di situ. Kan menarik. Kenapa? Karena ada nama Irak sama Vietnam yang juga akan menjadi lawan kita di Piala Asia. Senior juga. Karena kita satu grup dengan Vietnam dan Irak juga. Yang membedakan kalau sekarang di kualifikasi kalau kita lolos di fase kedua adalah Filipina. Nah, kalau kita melangkah sampai ke Piala Asia yang membedakan di sana ada Jepang, tim favorit. Tapi Irak dan Vietnam tetap ada. Jadi bagus. Ujian itu akan dilihat dari sini. Dari Piala Dunia ini. Setelah kita lewat Brunei, kita akan bertarung di fase grup F, boy. Karena tim itu yang akan timnya Vietnam ini sama Irak ini yang nantinya akan bertarung lawan kita di Januari Piala Asia. Timnya itu. Sama juga dengan STY. Jadi ujiannya ada di sini. Kalau kita bisa lewat top itu. Kita bisa mengalahkan Vietnam dan peluang itu ada. Ya. Saya pikir STY dalam posisi yang sangat diuntungkan. Selain dia memiliki tadi yang Bung cerita materi pemain yang mumpuni, Ya. anak-anak muda yang bermain bolanya sudah semakin matang, Ya. ya. Dia didukung pemerintah belum kan, Bung? Oh iya. Didukung sama netizen. Pastinya kan. Didukung oleh supporter timnas. Jadi saya pikir ini kesempatan buat STY, Bung. Oh iya. Dia sangat lengkap sekali kan. Dia banyak sekarang pendukung-pendukung dia ya di sini. Tapi yang paling utama kan untuk seorang pelatih untuk membesut yang lebih bagus di tim nasional adalah pemerintah. Bagaimana kolaborasi itu yang baik. Nah ini kan enak. Erick Thohir sebagai ketua umum itu kan seorang menteri BUMN juga. Ada di pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi. Jadi bagaimana itu alurnya tuh bagus. Jadi apa yang dia minta ke Erick Thohir akan penuhi. Termasuk bagaimana meminta pemain untuk naturalisasi ini. Untuk bisa membuat tim ini lebih bagus. Itu kan yang paling utama. Dan juga dukungan dari pemerintah. Nah ini baik. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pelatih. Nah, ini kesempatan buat yang STY. tidak jalan pada masa-masa lalu mungkin. Selain dia memang sangat mencintai Indonesia, saya pikir. Iya. Atmosfer stadion, bagaimana kecintaan para netizen terhadap dia, itu membuat dia betah, Bung. Dukungannya sangat kuat. Iya. Itu yang membuat dia enak. Sekarang dia di Seoul lagi berlibur, boy. Dia akan pulang tanggal 7 ke Indonesia. Sebelum dia akan mempersiapkan tim pada tanggal 9 menghadapi Brunei. Jadi diberikanlah kesempatan dia berlibur lah, ketemu keluarga, anak semua. Dan akhirnya dia balik. Dan suatu hal yang sangat bagus buat dia. Makanya saya bilang tantangan dia itu di sini. Di Brunei sama di fase kedua. Iya. Sebelum melangkah ke Piala Asia. Iya. Dan dia merasa lebih percaya diri. Karena ada dukungan kuat dari Erick Thohir. Sebagai ketua umum. Iya. Nah itu. Memberikan kesempatan. Dan setiap pemain-pemain yang masuk ke Indonesia untuk dari luar. Untuk grade A ini dia bilang untuk naturalisasi. Semua kan harus tunggu. Dari STY. STY mau nggak? Kalau nggak mau nggak mungkin. Harus dari dia. Oke, Bung. Kita coba sekarang beralih ke persiapan timnas melawan Brunei Darussalam. Iya. 10 pemain dipanggil yang dari luar, Bung. Iya. Semuanya karena ini memang wajib ya. Ini kalender FIFA. Kalender FIFA harus. Jadi harus hadir di Klub situ. harus melepaskan semua pemain. Dari 10 yang ada abroad, yang ada di luar, 9 sudah pasti masuk kecuali Ivar Janar yang tidak dipasang. Sayang, orang ingin banyak melihat Ivar Janar yang tampil luar biasa di U23 di Solo kemarin. Iya. Sebagai seorang pemain tengah yang baik, tapi mungkin dia kurang begitu bugar sehingga dia tidak ada. Tapi ada 9 yang datang, termasuk dengan Sandy Walsh, ya. Ada Said Patinama, Marcelino, Jordi Amat, semua kan datang tuh. Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sadil, Ramdhani, semua kan itu akan datang ke Indonesia dan ini kuat. Secara kualitas kalau membandingkan dengan Brunei, tim asuhan Mario Rivera ini kalah. Apalagi Brunei kan pada September lalu dipukul habis sama Hong Kong 10-0. Nah timnya itu ya akan datang ke Jakarta. Yang kalah 10-0 dari Hong Kong. Bisa dibayangin aja. Yeah. Kalau kita dengan pemain seperti yang saya sebut tadi kan, pemain-pemain luar bagus. Ini kuat. Belum lagi dalam negeri kan, ada Mark Klok, CS yang akan bermain. Jadi ini kuat. Jadi kuat. minus Ivan Jenner ya, Bung ya. Selebihnya semua siap tempur. Ya. Ditambah lagi dengan pemain-pemain dari Liga Indonesia, Liga 1. Liga 1. Cuma mungkin perlu diingat, perlu lihat juga kebugaran dari Jordi Amat. Karena kemarin saya dengar ketika dia bermain di Liga Champions Asia melawan Pathum United dari Thailand, Songkrasin dan kawan-kawan, Canatip, ya, Songkrasin, di sana ada Terasil Dangda, Sarayoyan yang bermain di sana. Dia agak mengalami cedera. Agak meringis ke sekitar menit ke-38 dan di babak kedua diganti. Di Johor ya. Yeah. GDT.
Nah ini mungkin bisa mengganggu juga, tapi ya saya pikir waktu masih lama. Dan dia mungkin masih bisa bermain di sini. Marcelino juga kan masih kena hamstring. Jadi ini masih 2 pemain yang tanda tanya, tapi STY sudah memasukkan nama ini. Karena dia pikir kedua pemain ini masih bisa untuk bermain. Tentunya dia sudah tanya dengan kondisi kan. Bukan asal isi nama. Iya. Ya. Jadi Jordi bisa dipastikan bisa bermain lah. Ya, cuma tetap harus dijaga kebugaran kedua pemain ini, Jordi dan Marcelino. Itu boy. Ya. Tanpa memandang remeh Brunei, Bu. Ya. Tim ini memang harus ya ekstra hati-hati juga melawan Brunei, ya. Walaupun di atas kertas kita menang lah, boy. Kalau harusnya bicara menang, ya. harusnya menang. Kita kalau mau head to head antar pemain, apalagi kalau bermain di GBK kan, kita bisa menang. Turkmenistan aja kita hajar 2-0. Sangat disayangkan ini para penggemar timnas di Sumatera Selatan. Iya. Di Palembang. Mereka sudah berharap sekali ya. Iya. Tapi karena situasi kondisinya kabut, asap tebal. Jadi ya mengambil keputusan ya harus pindah. Mau tidak mau. Tidak perlu harus menunggu sampai 2-3 hari menjelang pertandingan. Karena kan Brunei harus datang. Iya. Jadi kan menjaga kesehatan para pemain. Nggak bagus kan untuk ini. Apalagi di sana juga saya dengar libur. Sekolah-sekolah diliburkan gara-gara asap tebal yang menyelimuti sana. Dan memang itu. Masyarakat di sana sudah menantikan ini kesempatan kan. U20 gagal. Di mana Jakabaring sana kan akan menjadi tuan rumah. U17 juga rencana tadinya sudah siap. Tapi akhirnya bermain di Pulau Jawa. 4 stadion kan yang ada di Pulau Jawa. Iya. Di luar nggak ada. Jadi sayang dia 17. Sekarang yang ketiga kali lagi. Sudah ditetapkan oleh PSSI mereka jadi tuan rumah. Datang masalah kabut. Itu. Mau bilang bagaimana? Akhirnya dipindahkan ke... pindah ke GBK. GBK. Iya. Nah, Bang, tadi Sandy Walsh juga diragukan apakah fit. Otak ringan. Iya, Glock juga tadi ya, Bung ya? Ya, ini Jordi Ahmad. Jordi Ahmad. Sama Marcelino juga. Marcelino hamstring. Tapi masih banyak pemain-pemain stok dari STI yang saya pikir gampang sekali buat STI untuk menyusun. Oh iya, seandainya juga tanpa Jordi, tanpa Marcelino, tanpa Sandi masih bagus pemain-pemain kita. Bagus kan, ada Asnawi Pratama di kiri kanan kita kan bagus. Elkan Begot masih ada, Rizky Ridho bermain dengan 2 back ya, flat di belakang. Ada Mark Klok ya. Cuma sayang juga satu nama tidak dipanggil, boy. Stefano Lillipali. Ya, ini kenapa ya, Bung ya? Saya pikir waktu dia bermain di bagus. Sebelumnya kan dia sempat terakhir bermain lawan Turkmenistan. Ya, dan dia memberikan 1 assist terhadap Egy. Gol kedua kita yang kita dapatkan kan, gol pertama dari Dendi. Dan bagus ini pemain. Dan dia lagi bagus-bagus sekarang. Kita 6-7 gol kali sudah cetak bersama dengan Borneo. Di samping ada mungkin 5 assist. Mewakili netizen, Bung. Iya. Menurut Bung kenapa? Wah ini pemain bagus tapi nggak tahu. Nyong satu ini tidak dipanggil, Bung. Mestinya dia ada dalam tim ya. Karena banyak yang saya ini daripada Egy katanya mendingan Vano dong. Nah, iya betul. Banyak yang bilang begitu tapi kan keputusan ada di STY yang melihat pemain ini. Tapi memang sangat sayang kan. Saya pikir dia mesti ada di dalam bagian tim ini di dalam. Stefano Lillipali. Kemarin bikin gol ketika mengalahkan Madura United. Ya, dimain di Madura. Dia bikin salah satu gol, menang 2-1 kan. Gol dia di menit 85 sebelum dia ditarik keluar, Vano. Dan saya pikir ini pemain yang layak saya pikir untuk bisa mendapatkan tempat di tim nasional. Cuma semua berpulang ke STY yang memanggil pemain-pemain. Ya kita nggak mau bilang apa. Semua sudah ada. Banyak sebenarnya. Stok kita banyak untuk bisa bermain sana. STY pasti bermain menyerang. Udah pasti, boy. Jadi kalau Bung, perkirakan Bung, kalau 4-3-3 harusnya sih bisa diterapkan oleh STY. Oh iya. Itu kan sangat ofensif, Bung. Betul. Jadi kalau dengan 4-3-3 kan dalam filosofi permainan bola menyerang kan ini mengaktifkan 2 back sayap kita kan. Misalnya katakan dia mainkan dengan pemain kita ada Pratama di kiri dengan Asnawi kan. Jelas. Bagus. Walaupun mungkin kencang dua posisi itu kayaknya milik mereka berdua ya. Walaupun kita punya Sandi, punya Sain kan mungkin masih bisa aja sebagai super sub tapi 2 ini udah bagus. Pilihannya pasti. Pilihannya kelihatannya ke situ ya, Bung. Iya, bisa. Udah pasti bisa ke situ. Asnawi dan Pratama Arhan. Nah, Elkan Baekot kan bisa bermain sama Jordi. Kalau Jordi fit bisa bermain. Ya. Kecuali kalau Jordi nggak fit, Bung, ada Rizky Ridho. Yang bisa bermain. Ya bahkan lawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo kan dia coba dengan Sandy Walsh bermain lebih ke dalam ketika dengan 3 back. Dewa, Jordi dan Sandi. Ya kan? Dia mendorong Asnawi lebih ke depan itu bisa juga terjadi. Melawan Brunei siapa aja bisa dia pasangkan, boy. Dia kutak-kutik bermain bisa aja. Ya, misalnya dia bermain dengan 3 back juga oke itu. Ya. Rizky Ridho dia taruh di situ Elkan dengan Jordi bagus. Nah,
Asnawi dia dorong lebih ke depan bersama dengan Pratama, oke. Atau katakan Sain Patinama, banyaklah alternatif yang dia bisa, opsi-opsi yang dia dapatkan banyak. Di tengah ada Klok, apalagi ada Marcelino Ferdinand kalau bermain oke, di tengah bisa. Itu ada Rahmat Irianto yang bisa bermain. 3 di tengah sebagai midfielder, Bung. Iya. Milik siapa nih, Bung? Menurut Bung Ropa? Mestinya kan mestinya ya. Kalau main menyerang, Bung ya. Kalau ada Ivar Jenner lebih enak sebenarnya. Iya. Ya, Ivar, Marcelino sama Mark Klok. Ini kan bagus. Ini yang ditampilkan ketika lawan Argentina ya. Melawan tim Argentina yang juara dunia itu. Kan dia melawan dengan Paredes, dengan Giovanni Lo Celso. Iya. Kan dia melawan tuh 3 itu. Ya, tapi karena tidak ada Ivar Jenner, nggak ada, ya Marcelino pasti bermain bersama Mark Klok, salah satu tinggal dipilih. Siapa? Rahmat Irianto. Rahmat Irianto. Ya, ada Ricky Kambuaya juga. Itu kan bisa menjadi opsi-opsi yang akan dimainkan lah oleh STY. Atau ya karena di belakang itu penuh, karena Asnawi akan bermain di kanan, bisa aja Sandi bermain di tengah. Sandi Walsh. Kalau dia fit, Bung. Kalau dia fit bisa ini. Atau bisa memainkan ini Sain Patinama. Bisa mendorong karena ada Pratama di kiri kan. Sain bermain sebagai lebih bertahan. Itu bagus. Banyak kemungkinan yang bisa dilakukan kan? Mencoba ini. Iya. Pilihan menyerang pasti akan menjadi prioritas buat Sintayong. Kalau menyerang, Bung, 3 gelandang yang paling ideal sama, Bung, selain Marcelino tadi. Marcelino dan Mark Klok kan. Mark Klok. Ya mungkin kalau bisa mau lebih bertahan ya dia pakai Rahmat pasti. Kalau mau lebih bertahan kan, untuk mungkin bukan lebih bertahan bermain, maksudnya sebagai jangkar ya dia akan taruh Rahmat. Walaupun kita bilang tadi lebih bagus ada Ivar Jenner. Mobilitasnya kan tinggi ya. Nah di depan. Nah kalau 3 di depan. Di depan, Bung. Sayang juga nggak ada Yakob ya. Ada Yance, Sayuri. Mestinya kan kalau ada Vano kan enak Vano bermain depan. Jadi kalau 3, saya mulai dari kiri itu bisa Sadil Ramdhani. Iya. Ya. Kemudian dengan Dendi pastilah. Dimas di mana, Bung? Dimas mungkin akan jadi pemain kedua yang akan masuk sebagai super sub babak kedua. Saya pikir itu. Dendi kan punya main bagus kemarin lawan Turkmenistan, gol dia yang 2 pertama kan dari tengah lapangan. Mungkin Dendi, Sadil di kiri dan di kanan saya pikir Rafael Struijk. Dia akan bermain. Ya kan? Dia kondisinya prima, Bung ya. Fit dia. Iya. 3 itu yang akan bermain. Nah, di babak kedua kan bisa aja Dimas masuk, Dendi keluar, Dimas masuk. Atau bisa ada pergantian misalnya Sadil keluar, mungkin Egy akan masuk. Ingat, kita masih punya Witan Sulaiman. Witan bisa bermain dari sisi kanan. Misalnya kalau perubahan Rafael harus dimainkan di babak kedua misalnya. Dengan Dendi yang diplot sebagai pertama. Witan yang akan bermain di kanan dengan Sadil di kiri. Mengaktifkan posisi 2 di flank ini jadi bagus kan. Bisa aja itu yang terjadi. Gitu, boy. Ini kesempatan buat Egy sekali lagi diberi kesempatan oleh ST ini, Bung ya. Iya. Diberi kesempatan lagi sama ST ini. Dan kemarin kan diberi kesempatan dia masih bisa membuat gol, boy, di Surabaya. Iya. Gol kedua kan. Dan golnya bagus. Itu dapat umpan dari Vano, dia masih bisa mengontrol, dia masuk ke dalam, ya 1-2 dengan pergerakan, percaya diri, dia tembak dengan kaki kiri masuk. Kalau dia bisa membuat gol lagi melawan Brunei, wah ini bagus, top. Ya itu dia harus lakukan. Kesempatan itu ada, mumpung Brunei kan, tanpa menganggap enteng Brunei, tanpa meremehkan Brunei. Tapi peluang ada, apalagi bermain di GBK dengan kualitas pemain kita yang bagus. Saya pikir punya peluang lah. Cuma pertanyaannya apakah Egy akan dimainkan lebih awal? Itu kan pertanyaannya. Apakah STY akan melakukan dia sebagai pemain di starting 11? Saya pikir enggak. Dia akan masuk babak kedua. Sama seperti di Surabaya. Jadi 3 tadi adalah Dendi, Sadil, Rafael. Saya pikir 3 itu lebih kencang dan kuat semua itu. Nah nanti babak kedua baru mungkin Egy masuk sama kayak di Surabaya lawan Turkmenistan. Egy kan masuk di babak kedua bersama dengan Vano. Jadi ini mungkin akan di babak kedua. Dimas, Egy, Witan. Kalau kita sudah unggul 5-0 misalnya, 4 atau 5-0 kan, sudah aman bagi STY untuk mengutak-atik di depan, masuk aja tuh Witan, Egy. Ya, bisa bermain di depan Dimas. Bung, jadi 25 yang dipanggil ini kayaknya tidak ada muka baru ya, Bung ya? Nggak ada. Sementara tidak ada salah satu mungkin yang dari Liga 1 yang di debut, nggak ada. Mungkin STY nggak mau memanggil pemain ini dan dia fokus. Ya. Dia fokus harus bisa menang, bukan satu leg, bukan saja di Jakarta, tapi bagaimana mengamankan pertandingan juga yang ada di Brunei, Bandar Sri Begawan. Jadi kalau dapat 2 ini kan enak, karena ini menyangkut juga, boy, dengan poin di FIFA kan.
Kalau kita menang 2 kali banyak. 147 sekarang kita di peringkat FIFA. Jadi kita bisa tembus ke 140. Bisa aja. Itu kan ini besar. Kalau kita menang di Jakarta, menang di Brunei, bagus. Karena ini juga dalam rangka, tanggal ini dalam rangka juga FIFA Matchday. Cuma kita bermain melawan Brunei. Ini kan tanggal-tanggalnya FIFA Matchday. Di antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 itu FIFA Matchday sebenarnya. Di bulan Oktober. Gitu. Bung, saya tertarik di sektor penjaga gawang karena banyak netizen juga ataupun penggemar timnas mendesak supaya Cyrus Margono ataupun kiper kita yang Emil yang ada di Italia itu dipanggil, Bung. Ya, menurut Bung Ropan bagaimana? Mungkin di sini ya kenapa belum ada dipanggil karena dianggap belum mendesak juga, tidak mendesak sama sekali di posisi kiper itu. Kita butuh memang, apalagi kalau bermain di Piala Asia, katakan ini. Tetapi untuk sementara STY melihat 3 kiper yang dipanggil saat ini, Nadeo, ya Sahrul, Hernando, ini masih cukup lah untuk bermain, apalagi lawan Brunei kan. Oke, kecuali untuk ke depan, berpikir untuk masa depan. Ke depannya itu perlu ada Emil di sisi kiper. Makanya dianggap tidak terlalu mendesak. Kenapa nggak dari sekarang, Bung? Ya. Kenapa nggak dari sekarang saja? Toh kita juga akan menghadapi tim yang kuat setelah menghadapi Brunei, Bung. Tapi ya faktanya kan itu belum. Karena semua harus datang dari STY. Tidak boleh diambil kebijakan dari misalnya dari PSSI atau Pak Erik yang akan ambil. Semua akan menanyakan kebutuhan itu tentang STY. STY butuh nggak? Kalau nggak ada permintaan dari STY, tidak akan dilakukan. Sama seperti Cyrus Margono kan. Sekarang yang sudah ada skim kan. Surat keterangan keimigrasian dia sekarang udah masuk. Dia bukan ayahnya Surabaya, ibunya Iran. Dia tidak akan masuk dalam. Sekarang main di mana, Bung? Di Panathinaikos B. Ya. Emil main di mana? Emil di Inter dong. Di sekarang. Inter. Dari Sampdoria yang gugur ke main turun. Di Inter, Bung. Inter, mantan klubnya Erik. Iya kan? Kan Sampdoria yang diperkuat kan sudah degradasi main di Serie B. Sekarang di Inter. Jadi akses ke sana sebenarnya bisa ke sana. Cuma sekarang mungkin lagi diperlukan, STI perlukan untuk bagaimana pemain lain yang dia matanya. Sekarang sudah ada Jai Isyasen yang sudah datang dari Venezia bermain di Serie B. Bagus pemain ini. Dia bisa bermain di belakang, bisa bermain gelandang bertahan. Itu yang sementara sekarang diurus. Proses naturalisasi. Kalau Cyrus Margono, dia tidak masuk dalam kategori naturalisasi karena punya ayah Indonesia. Jadi dia sekarang tinggal mengurus yang itu tadi, yang sudah dapat skim, kemudian akan ke Kemenkumham, terus kemudian akan dia diambil sumpah. Jadi tidak masuk dalam, sama seperti Elkan Bagot. Dia tidak masuk dalam proses naturalisasi. Jai Isyas ini dalam proses naturalisasi. Dia harus cepat karena dia menjadi pelapis bagi Jordi. Jordi kan sudah 31 tahun. Sebentar lagi mungkin 2 tahun lagi pensiun. Jai Isyas yang masuk. Itu yang kita akan lihat. Ryan Flamengo katanya lagi disebut-sebut pemain bagus kan. Dari Sassuolo, Serie A. Yang sekarang dipinjamkan Utrecht. Jadi saya pikir ini pemain-pemain bagus. Saya yang banyak di belakang sih. Yang kita butuhkan pemain depan. Bukan saya belakang. Yang gelandang Milan itu pilih Belanda ya, Bung ya? Oh, Tijani Reinders. Iya. Sudah pasti dia di Milan. Dan dia pasti menolak lah. Dan dia kan sudah bermain di tim Ronald Koeman saat ini. Dibutuhkan untuk di Euro. Ya. Pemain kalau sudah main di Milan, di Serie A, di kasta tertinggi, dia akan pilih ke Belanda dong. Dan dia mendapat jaminan utama di sana kan. Makanya wajar kalau tahun-tahun kemarin dia menolak itu. Karena ini pemain bagus. Sekarang kiper yang akan dimainkan saat menghadapi Brunei, menurut Bung siapa nanti? Ya bisa aja Nadeo lagi. Nadeo akan dipasang lagi atau Hernando. Nah, Bung, Nando kemarin di Asian Games kebobolan berapa tuh, Bung? Dia kemarin kebobolan 4 kalau nggak salah. 1 dengan Cina Taipei, 1 dengan Korut, dan 2 dengan Uzbek. Ya. Jadi ada 4 kali bobol karena kita menang lawan Kyrgyzstan kan 2-0. Menurut Bung Ropan masih banyak titik lemah dari Nando untuk mengawal timnas, Bung? Bukan titik lemah, saya pun tergantung dari di jantung pertahanan kita kan, siapa-siapa pemain yang Nando dia bagus kan lawan Argentina dia yang main. Nando bagus, cuma mungkin ukurannya dia itu kan dengan tinggi 170. Untuk ukuran kiper memang tidak maksimal karena kita butuh kiper yang tinggi seperti Cyrus Margono, seperti Emil Audero, itu kan lebih enak. Itu yang membuat banyak tuntutan harus mengambil mereka. Tapi mungkin step ke depan ya itu Emil atau Cyrus. Apalagi Cyrus dalam waktu dekat ini sudah diangkat. Jadi mungkin salah satu masuk. Walaupun dia tidak diminta oleh STY, tidak diminta langsung, tapi dia menjadi opsi juga. Karena banyak netizen juga yang ingin Cyrus bisa masuk. Ya bukan Hernando tidak bagus, tapi mungkin dari postur tubuhnya. Kalau dia mungkin seperti Emil, shooting dari Paredes waktu itu dia bisa tips.
yang dari tengah lapangan tuh. Nah, kalau udah Emil ya, misalnya seperti itu bisa dapat. Cuma karena dia ini sudah bagus, lompatannya sudah bagus, tapi memang agak sedikit aja kena di tangan tuh tipis. Nah itu saya bilang dia memang agak lebih ini untuk ukuran kiper ya. Pasti mungkin Nadeo yang akan dipilih atau Sahrul. Ya bisa aja. Iya. Sahrul dari Persikabo, karena Persikabo itu mengutus 2 loh. Selain Sahrul ada Dimas Derajat. Yang paling tinggi kan di antara 25 pemain ini kan Persija dengan 3, Persib dengan 3 kan, Edo, Mark Klok sama Rahmat Irianto. Menyumbang 3 pemain maksudnya di antara ini. Ya kalau Dewa kan Egy sama Ricky Kambuaya dari Dewa. Ya saya pikir bisa juga Sahrul bisa dimainkan. Karena kemarin kan dicoba Nadeo di Surabaya lawan Turkmenistan. Bung, saya berharap Kambuaya bisa dimainkan dari starter Cuma Bung. Selin agak menurun Kenapa, ya. Bung? Agak menurun ya. Kawan kita satu ini. Sebelumnya ya. Dia agak menurun untuk bisa bermain. Saya juga kurang tahu bagaimana. Tapi tetap STY mengambil ini. Memberikan terus kesempatan bagi dia. Tapi kalau ada Ivar Jenner itu sempat kalah semua untuk bisa bersaing di tengah. Tidak ada Ivar Jenner, kemungkinan besar dia juga bisa bermain. Bisa. Ya itu. Dia atau Rahmat menjadi alternatif untuk bisa mendampingi Marcel dan Klok. Bung pilih siapa? Rahmat atau Kambuaya? Sama sih bagi saya, berdua itu sama sebenarnya. Kalau mungkin lebih menyerang, kan 2 ini tipe berbeda. Rahmat itu lebih ke dalam, lebih bertahan sebagai breaker. Nah, Ricky Kambuaya ini lebih didorong menyerang. Dia bisa berdiri di belakang striker, misalnya di belakang Dendi, dia bisa menjadi opsi di sana. Karena Klok juga kan bisa lebih bertahan. Klok memang mengatur ritme permainan Klok, tapi lebih bertahan. Kambuaya memang lebih didorong bersama dengan Marcel. 2 tipikal ini kan Marcel dan Kambuaya lebih menyerang, Boy. Tadi punya Sahrul itu Sahrul. Kiper. Bukan. Wing. Sahrul. Kenapa? Hah? Yang dari Papua. Dari Papua. Yance sama Yakob. Yakob nggak dipanggil kan? Masih cedera. Mungkin Yance yang masuk. Cuma Yance juga ketemu di Surabaya terakhir, memang dia masih masalah, tapi sekarang mungkin sudah fit ya, sudah bagus. Yance bisa juga, cuma Yance kan lebih bertahan. Bisa bermain di posisi bek kanan, di kiri. Posisinya memang banyak pemain kalau bermain dari flank. Iya, kaya sekali ya pemain. Kalau Yance bermain di kiri itu bertumpuk. Ada Sai di sana, ada Edo, Persib, kemudian ada Pratama. Kalau di kanan ada Asnawi, ada Sandy Walsh di sana kan banyak. Ada Witan bisa bermain di kanan. Jadi memang menumpuk. Ya, kalau kecuali Yakob, mungkin kalau Yakob ada lebih Yakob. Ya, kalau Yakob ada lebih enak bermain. Tapi sekarang Yance kecepatan, determinasi, dribbling, crossingnya juga bagus, Bung. Iya, Yakob oke lah. Kita lihat waktu lawan Curaçao, lawan Burundi kan bagus sebenarnya. Ini dia. Ya kita akan tunggu aja nantinya. Striker kita ini siapa yang akan nantinya lebih. Tapi kalau lawan Brunei sih, Boy, udahlah. Iya, harusnya menang lah. Sudah di atas kertas sudah harus menang. Tapi tetap harus fokus. Setelah Brunei kita akan bertemu siapa, Bung? Kita bertemu masuk ke fase berikut ya, kita ketemu dengan Irak, dengan Vietnam, satu grup itu, sama Filipina. Nah kalau kita runner up aja, katakan di bawah Irak, kita lolos. Di babak ketiga itu kita bertarung habis-habisan tuh untuk bisa meraih 1 di antara 8 tiket. Ya, orang bilang ini misi berat karena di sana kan sudah pasti Jepang lolos bisa. Itu jatuhnya di bulan apa, Bung? Kalau lolos ke babak berikutnya tuh? Itu bulan November main di grup F. Kecuali sudah di fase berikut akan bermain di 2024. Tapi kan kita bisa hitung November, STY habis bulan Juni. Iya. Kalau lolos ya harusnya berpanjang ya. Jadi nggak usah tunggu bulan Juni. Jadi setelah kita lolos menang lawan Brunei 2 kali, kita main di grup F, kita ada peluang bagus minimal runner up. Desember kalau saya Erik langsung taken 3 tahun atau 5 tahun selesai. Pasti STY itu girangan tuh, mantap itu kan. Iya. Para penggemar STY juga senang menyambut ini dengan gagap gempita kan, luar biasa. Dan memang wajar sih, Boy. Kalau bicara untuk diperpanjang haruslah. Karena itu kalau mengganti solusinya nggak ada, mengganti pelatih baru juga pasti akan berawal dengan yang lain. Dia akan pakai dengan yang lama berubah lagi situasi kondisi dari awal lagi. Gitu. Oke. Tuntas sudah, Bung. Kita bicara STY dan bicara Timnas Brunei. Kita berharap STY diperpanjang. Ya, itu sehingga menjadi dengan harapan tenang semua dia orang. pulang dari Korea, mudik dari Korea, bekerja kembali, fokus, lolos ke babak berikutnya, dan tahun depan juga lebih berat lagi, Bung ya. Betul. Dan kita berharap semua pemain timnas yang dipanggil dalam keadaan kondisi bugar, fit, tidak ada yang cedera. Kita tunggu hasilnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan bersama Robot.